Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi Syafari, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mencoba mereview atau membahas buku yang memang sudah saya baca. Bukunya ini yang berjudul Masya Allah Hidupmu Luar Biasa. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Basic Life Skill yang diampu oleh Bapak Toto Suyatna MPD dan Bapak Saiful Anwar SPDI MAG. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke review buku, saya akan mencoba memberikan tanggapan mengenai sampul buku dari buku Masya Allah Hidupmu Luar Biasa ini. Nah, buku Masya Allah Hidupmu Luar Biasa ini kalau dilihat dari sampulnya menurut saya sangat menarik. Karena apa? Karena selaras dengan judulnya teman-teman. Judulnya itu Masya Allah Hidupmu Luar Biasa. Ini sampulnya itu warna merah. Warna merah ini melambangkan tentang keberanian dan juga optimis, bahwasanya di dalam mengarungi kehidupan kita harus selalu optimis dan juga berani menghadapi sebuah masalah ataupun sebuah tantangan seperti itu. Dan ini teman-teman ada kepalan tangan yang artinya itu kepalan tangan yang membawa medali. Yang membawa medalinya itu nomor 1. Nah, ini menandakan bahwasannya kita harus berlomba-lomba di dalam halnya kebaikan, seperti itu teman-teman. Ini menurut saya sangat menarik ya teman-teman. Buku Masya Allah Hidupmu Luar Biasa ini dikarang oleh Robi Afrizan Saputra. Oke teman-teman, di dalam buku ini yang menjadi fokus utamanya itu saya membaginya menjadi 4 teman-teman. Yang menjadi 4. Yang pertama itu adalah esensi waktu dalam kehidupan. Yang kedua bagaimana menghadapi ujian hidup. Yang ketiga, anjuran dan pentingnya sabar dan syukur. Dan yang keempat adalah setiap yang bernyawa pasti akan kembali pada Sang Pencipta. Oke, kembali kepada poin awal. Yang pertama itu adalah esensi waktu dalam kehidupan. Bagaimana waktu itu sangat penting teman-teman. Waktu itu sangat penting, waktu sangat berharga. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, mengapa Allah masih mengizinkan kita hidup di muka bumi ini? Itu dikarenakan dosa kita masih terlalu banyak dan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Jadi teman-teman, waktu ini sangat berharga. Jadi di dalam buku ini menceritakan kalau kita harus mempergunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu ini tidak bisa diulang kembali. Setiap detik, setiap menit ataupun setiap jam yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan kembali. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr juga. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi yang pada intinya sih manusia ini berada dalam kerugian kecuali saling menasehati dalam kebaikan dan juga sabar. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ya intinya sih jangan mensia-siakan waktu. Nah teman-teman, fokus utama yang kedua di dalam buku ini adalah bagaimana menghadapi ujian hidup. Di dalam buku ini dijelaskan cara menghadapi ujian hidup itu adalah dengan tidak lelah dan juga menyerah. Kita harus menghadapi ujian hidup dengan penuh semangat dan juga optimis. Kalau teman-teman pingin tahu lebih lanjut, mangga saja untuk membaca buku ini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah fokus utama yang selanjutnya itu adalah anjuran dan pentingnya sabar dan juga syukur. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya ujian. Tetapi kita harus menerapkan konsep sabar dan juga syukur dalam
menghadapi ujian ini. Jadi apabila kita sedang berada di bawah, kita harus menerapkan konsep sabar, dan apabila kita sedang berada di atas, kita terapkan konsep syukur. Jadi konsep sabar dan juga syukur ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teman-teman penasaran, bisa nanti dibaca-baca di dalamnya, di dalam buku ini jelas ya, dijelaskan. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman, konsep syukur ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat, menambahkan nikmat kepada orang yang bersyukur tersebut. Dan barang siapa yang memang mengingkari nikmat Allah, maka kata Allah, tunggulah azab yang sangat pedih. Nah, tadi tentang syukur. Lalu tentang sabarnya juga dijelaskan dalam hadis, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kalau teman-teman penasaran tentang isinya yang mendetail, maka teman-teman bisa baca ya buku ini. Lalu yang selanjutnya, fokus utama dalam buku ini adalah setiap yang bernyawa pasti bakalan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi setiap manusia itu akan kembali ataupun mengalami kematian. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya hidup ini hanyalah sementara. Setiap yang bernyawa pasti akan tiada. Hidup ini hanyalah sebuah persinggahan. Untuk itu, hiduplah yang menginspirasi, gemar untuk berbagi dengan cara meluaskan kontribusi, dan yang terpenting adalah taat kepada Ilahi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.